Keputusan untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain selalu menjadi hal yang kontroversial di Indonesia, terutama pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1916, seorang ahli kesehatan Belanda bernama Hendrik Freyk Tilema mengusulkan pemindahan seluruh pemerintahan dari Jakarta pada saat itu Batavia ke Bandung. Kota Bandung dianggap jauh lebih sehat, modern, dan cocok untuk menjadi pusat kekuasaan. Meskipun Volksraad tidak memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut, Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg-Stirum masih sangat mendukungnya karena melihat masa depan Bandung. Namun, apakah rencana tersebut pernah disiapkan secara serius? Apakah bangunan-bangunan seharusnya menjadi pusat pemerintahan saat ini masih ada? Dan apakah keberadaan mereka sekarang diakui sebagai warisan budaya? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita harus kembali ke masa lalu, ke tempat di mana sebuah rencana besar yang hampir mengubah arah sejarah Indonesia menjadi sebuah tempat ikonik di kota Bandung. Pertama-tama, mari kita lihat dulu bagaimana peristiwa itu terjadi. Awal abad ke-20, Batavia lagi-lagi dianggap kota yang tidak sehat, panas, lembab, banyak penyakit. Lalu muncul ahli kesehatan dari Belanda bernama Hendrik Freyk Tilema yang punya ide nekat. Pusat pemerintahan harus dipindahkan ke kota pegunungan yang jauh lebih sejuk. Menurutnya, kota pantai berada di dataran rendah itu kurang sehat, sehingga pilihan yang jatuhnya ke kota Bandung. Tilema lalu menyampaikan usulan ini ke Gubernur Jenderal pada saat itu J.P. Graaf van Limburg-Stirum. Masalahnya, usulan ini tidak pernah dianggap serius, hampir 2 tahun dicampakkan. Tapi semuanya berubah ketika Rektor Bandungsche Technische Hogeschool yang nantinya menjadi ITB setuju dan dukung ide itu. Baru pemerintah Hindia Belanda mulai melirik. Ternyata ide ini juga sejalan dengan rencana militer yang ingin dipindahkan menjadi pusat pertahanan dari Batavia ke Bandung. Makanya, mulai dibangun fasilitas militer dari Cimahi, kota Bandung, hingga ujung Berung. Melihat potensi Bandung, pemerintah Hindia Belanda membentuk tim khusus untuk merencanakan pemindahan ibu kota. Isinya bukan sembarangan orang. Ada genie militer, Burgerlijke Openbaarwerken atau BOW, ada Gemeentelijk Bouwbedrijf, dan Gemeentewerken. Tahun 1916, beberapa instansi mulai dipindahkan duluan ke Bandung. Ada Jawatan Kereta Api, Jawatan Pos Telegraf dan Telepon, Jawatan Geologi dan Pertambangan, Dinas Topografi Militer, dan beberapa kantor negara lainnya. Tokoh pentingnya dalam pembangunan ini adalah Letnan Louis-Zénie Veelsloos. Dia dipercaya memimpin perencanaan pembangunan kota dan kompleks pemerintahan raksasa di Bandung Utara di atas tanah seluas 27 hektar. Sloos bahkan dinaikkan jadi kolonel dan jadi ketua tim perencanaan. Dia merancang 14 bangunan besar yang berjejer dari selatan ke utara. Masing-masing menghadap plaza dengan taman dan kolam di tengah. Konsepnya super modern untuk zamannya. Lalu, pada tahun 1920, Bandung berubah secara besar-besaran. Terdapat pembangunan gedung pemerintahan, sekolah teknik dan riset, lapangan terbang, perkantoran, hingga perumahan-perumahan elit. Sayangnya, mimpi ini berhenti mendadak. Ada 2 alasan besar: resesi ekonomi global pada tahun 1934, serta ancaman invasi Jepang, sehingga anggaran dialihkan untuk keperluan militer. Korupsi juga menambah keruh keadaan. Hasilnya, dari 14 gedung besar yang direncanakan, hanya 2 yang selesai, yaitu Departemen Verkeer en Waterstaat yang sekarang menjadi Gedung Sate, serta Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoon yang sekarang menjadi kantor pusat PT Pos Indonesia. Semua rencana ambisius lainnya berhenti jadi blueprint dan kenangan. Di jantung kota Bandung berdiri sebuah bangunan megah yang telah menjadi ikon Jawa Barat, Gedung Sate. Gedung Sate lebih dari sekedar bangunan pemerintahan. Gedung Sate adalah saksi sejarah yang menyimpan kisah panjang sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada awalnya, Gedung Sate dibangun sebagai kantor Departemen Verkeer en Waterstaat atau Departemen Pekerja Umum dan Pengairan. Pembangunan gedung ini berlangsung kurang lebih 4 tahun.
dari 1920 hingga 1924. Lokasinya berada di sisi selatan Rembah Kuek yang kini kita kenal sebagai Jalan Diponegoro. Pembangunan besar ini melibatkan 2.000 pekerja, sebanyak 150 diantaranya berasal dari Tiongkok, dan sisanya pekerja lokal dari kampung Sekeloa, Cibolok, Dago, Gandok, hingga Cibarengko. Para pekerja lokal ini bukan orang baru dalam proyek konstruksi besar. Mereka sebelumnya turut membangun Bandung Technische Hochschule pada tahun 1918, serta rumah residen Prianga pada 1867. Lalu, dari mana gedung sate berasal? Jawabannya ada di puncak bangunan ini. Ornamen besi setinggi beberapa meter dengan 6 bulatan bertumpuk sebenarnya adalah penangkal peti. Bentuknya yang menyerupai tusukan sate membuatnya masyarakat menjulukinya gedung sate. Namun, ornamen itu bukan sekedar hiasan. 6 bulatan tersebut memiliki makna simbolis, merepresentasikan keberagaman agama di Hindia Belanda pada masa itu. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, angka 6 juga merujuk pada biaya pembangunan gedung ini yang mencapai 6 juta gulden. Gedung sate dirancang oleh arsitek J. Geber yang memadukan berbagai gaya arsitektur. Ia menggabungkan unsur Italia dan Moor pada masa Renaissance, serta sentuhan arsitektur Hindu dan Islam. Perpaduan inilah yang membuat gedung sate tampil megah, unik, dan berbeda dari bangunan kolonial pada umumnya. Walaupun tujuan awalnya adalah sebagai kantor Departemen Pekerja Umum dan Pengairan, gedung sate juga dikenal sebagai Gouvernementsbedrijven. Sejak awal, gedung ini dirancang sebagai menjadi pusat sebuah kompleks pemerintahan yang jauh lebih luas. Kini gedung sate berdiri sebagai identitas kota Bandung, perpaduan sejarah, arsitektur, dan kebudayaan terus hidup di tengah modernitas. Gedung sate bukan hanya bangunan, ia adalah warisan masa lalu yang terus mengingatkan kita pada perjalanan panjang sejarah kota Bandung dan Indonesia.